Pidana korupsi atas nama terdakwa Sudarso dan terdakwa Frank Wijaya dibuka dan dinyatakan terbuka umum. Para terdakwa sehat hari ini? Terdakwa Sudarso sehat? Yang mulia nanti. Sesuai dengan penundaan sidang kemarin ya. Hari ini pembacaan putusan ya, dengarkan ya. Lalu terdakwa Sudarso, terdakwa Frank? Yang pertama kita mulai untuk pembacaan putusan atas nama terdakwa Sudarso ya. Nah, dalam hal surat dakwaan, terus jawab jinawab terkait mentok pembelian maupun tuntutan kita akan membacakan ya, kita baca ringkas. Begitu ya. Ya. Oke. Perkara ini ditahan dalam perkara lain. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Rekman Basri, SH MBA dan rekan, para advokat terdakwa office Rekman Basri, SH MBA, Al-Zuhairi, SH dan rekan, melawan kantor Jalan Kejaksaan nomor 7 Medan, dapat ditindak baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus nomor 5991 SK RW 1 Romawi 2023 tanggal 10 Januari 2023 yang telah didaftarkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Baru dengan nomor 2 SK PPK 2023 PNKP tanggal 1 Januari 2023. Pengadilan tindak pidana korupsi tersebut setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa serta memperhatikan sesuatu untuk barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut termuat lengkap dalam putusan ini. Setelah mendengar pembelaan dari pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut termuat lengkap dalam putusan ini, setelah juga mendengar nota pembelaan secara pribadi dari terdakwa, setelah pula mendengar secara lisan tanggapan umum terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, setelah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan pada Selasa tanggal 15 Maret 2023 terhadap tanggapan umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya, menimbang bahwa terdakwa diulang persidangan oleh umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan surat dakwaan nomor 05 B 01/04/24/01/2023 tanggal 9 Januari 2023 yang isinya sebagai berikut. Pertama, perbuatan terdakwa Sudarso bersama Frank Wijaya melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau kedua, perbuatan terdakwa Sudarso bersama Frank Wijaya melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 13 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan. Recording in progress. Menimbang bahwa selanjutnya membuktikan surat dakwaannya pendukung telah mengajukan saksi dan dekat 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ayat 1 ke 1 KUHP. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Unsur setiap orang, 2. Unsur pemberi atau menjanjikan sesuatu, 3. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara, 4. Unsur dalam maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. 5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini. 1. Unsur setiap orang. Pendapat para ahli undang-undang jurisprudensi yang dibacakan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini menimbang bahwa unsur setiap orang atau dikenal dengan barang siapa pada dasarnya dalam untuk menentukan apakah benar orang menjadi subjek hukum
yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang didakwakan di dalam praktek peradilan sebelum majelis hakim melakukan pemeriksaan perkara, maka majelis akan mencocokkan identitas terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan. Menimbang bahwa dalam perkara ini setelah majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bukti surat serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama Sudarso selaku Direktur Jenderal Manajer PT Adi Mulia Agrolestari adalah pihak yang mengurus perpanjangan hak guna usaha AGU PT Adi Mulia Agrolestari yang akan berakhir pada tahun 2024 dan berdinas di Pekanbaru, beralamat kantor Jalan Kuantan 2 nomor 6 Kota Pekanbaru dan bertempat tinggal di Jalan Kartamata Nurmalis nomor 2 RT 002 RW 021 Kelurahan Maharatu Kecamatan Markoen Damai Kota Pekanbaru Riau. Menimbang bahwa terdakwa Sudarso tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim penuntut umum dengan baik dan lancar, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertanggung jawab akibat dari segala perbuatannya sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian khusus setiap orang dalam perkara ini. Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang pada dakwaan pertama telah terpenuhi. Akan tetapi untuk menetapkan apakah terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan. Oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan unsur dakwaan selanjutnya, yaitu A2 unsur memberi atau menjanjikan sesuatu. Pendapat para ahli peraturan perundang-undangan jurisprudensi yang dibacakan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini. Menimbang bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur memberi atau menjanjikan sesuatu tersebut, maka majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Fakta-fakta hukum dari nomor 1 sampai nomor 21 yang telah dibacakan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat terhadap perbuatan terdakwa Sudarso bersama Frank Wijaya telah memberi uang sebesar 112.000 Singapura dolar dari yang dijanjikan sebesar 3.500.000 rupiah kepada Muhammad Syahir selaku Kakanwil BPN Provinsi Riau sejak tahun 2019 sampai dengan September 2022 dan Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah dari Provinsi Riau agar mempermudah pengurusan perpanjangan PT Adi Mulia Agrolestari dan oleh karena uang dolar Singapura yang diberikan terdakwa Sudarso atas persetujuan dari Frank Wijaya telah berpindah atau beralih penguasaannya kepada Muhammad Syahir, maka unsur memberi atau menjanjikan sesuatu telah terpenuhi menurut hukum. A3. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara. Peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, pendapat para ahli yang akan dibacakan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini. Menimbang bahwa penyelenggara negara sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 adalah yang dimaksud dalam penyelenggara negara dalam pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengertian penyelenggara negara tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang ini. Menimbang bahwa penyelenggara negara sebagaimana dimaksud di dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN merumuskan mengenai lingkup penyelenggara negara. 1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, 2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara, 3. Menteri, 4. Gubernur, 5. Hakim, 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Muhammad Syahir selaku Kakanwil BPN Provinsi Riau sejak tahun 2019 sampai dengan September 2022 berdasarkan Kepmen ATR Kepala BPN dengan nomor 355 SK KP 0205 2019 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama Kementerian ATR BPN RI tanggal 15 Agustus 2019 dan sebagai Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Riau berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau nomor 19 SK 14 AP.01.021 Romawi 2021 tanggal 4 Januari 2021 yang berwenang memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan AGU yang menerima penghasilan berupa gaji, tunjangan, dan honorarium dari negara melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dapat dikualifikasikan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara
Oleh karenanya unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terpenuhi menurut hukum. Artifat, unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, pendapat para ahli dapat dibacakan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini. Menimbang bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya tersebut, maka majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa Sudarso bersama Premi Jaya telah memberi uang sebesar 112.000 Singapura dolar dan ini dijanjikan sebesar 3.500.000.000 rupiah kepada Muhammad Syahrir selaku Kakanwil DPR Provinsi Riau sejak tahun 2019 sampai dengan September 2022 dan Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah Abang Provinsi Riau yang merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur terdahulu. Dimaksudkan agar Muhammad Syahrir selaku Kakanwil DPR Provinsi Riau sejak tahun 2019 sampai dengan September 2022 dan Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah Abang Provinsi Riau mempermudah pengurusan perpanjangan HGU PT Adi Mulia Agrostari atas temuan permasalahan yaitu kebun kemitraan atau plasma yang telah dibangun oleh PT Adi Mulia Agrostari sebesar 20% dari luas HGU yang dimohonkan perpanjangan seluruhnya berada di Kabupaten Kampar. Padahal telah terjadi perubahan batas wilayah menyebabkan sebagian wilayah HGU PT Adi Mulia Agrostari masuk ke Kabupaten Kuantan Singingi sehingga ada dua kepala desa yaitu Desa Sukamaju dan Belimbing Jaya Kabupaten Kuantan Singingi meminta agar PT Adi Mulia Agrostari juga membangun kebun kemitraan atau plasma di wilayah desa tersebut. Oleh karena PT Adi Mulia Agrostari belum membangun kebun kemitraan plasma 20% di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, hingga Muhammad Syahrir yang juga selaku Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah Abang Provinsi Riau mengarahkan sehingga Muhammad Syahrir yang juga selaku Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah Abang Provinsi Riau mengarahkan PT Adi Mulia Agrostari untuk meminta surat rekomendasi persetujuan dari Adi Putra selaku Bupati Kuantan Singingi tentang penempatan lokasi kebun kemitraan atau plasma di Kabupaten Kampar yang sudah ada sebelumnya agar PT Adi Mulia Agrostari tidak perlu membangun kebun kemitraan atau plasma 20% di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Hal mana bertentangan dengan kewajiban Muhammad Syahrir selaku Kakanwil DPR Provinsi Riau sejak tahun 2019 sampai dengan September 2022 dan selaku Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah Abang Provinsi Riau. Sebab surat rekomendasi yang dimaksudkan tidak memiliki dasar hukum dan bukan sebagai syarat perpanjangan HGU dan sudah seharusnya kebun kemitraan atau plasma sebesar 20% dibangun sekitar kebun yaitu di Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 39. Kita ulangi ya, karena tadi ada pesawat yang lewat. Telah terpenuhi pada diri terdakwa sehingga majelis hakim berkeyakinan terdakwa Sudarso telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama dan terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa terdakwa telah mengajukan pembelaan pribadi secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Maret 2023 yang memohon dibebaskan karena telah menerima dan menjalani hukuman dalam sidang perkara yang sama, objek yang sama sehingga telah divonis selama 2 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Setelah majelis mencermati fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, tidak ada alasan bagi majelis untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa dalam pembelaan pribadi terdakwa tanggal 14 Maret 2023 secara tertulis menyatakan permohonan maaf kepada pemerintah negara Republik Indonesia, permohonan maaf kepada masyarakat Riau, permohonan maaf yang mendalam dari terdakwa, dan mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan hukuman yang seringan-ringannya sehingga memenuhi unsur keadilan bagi terdakwa untuk menjalaninya akan majelis hakim pertimbangkan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Maret 2023, mohon kepada majelis hakim yang mulia memberikan putusan memerintahkan kepada tim penuntut umum kepada KPK untuk mengembalikan uang yang telah dikembalikan oleh para penerima uang melalui rekening penampungan KPK RI kepada yang berhak yaitu PT Adi Mulia Agrostari tidak bisa dipertimbangkan dalam perkara ini karena bukan menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini. Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana maupun baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana. Menimbang berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pelaku tindak pidana korupsi dipidana penjara dan denda oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap terdakwa di samping dijatuhkan pidana penjara juga harus dijatuhkan pidana denda yang malah pidana dan besarannya denda akan ditentukan dalam amar putusan. Jika terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat 2 dan ayat 3 Kitab Undang-Undang Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa sedang menjalani pidana, maka setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal 193 ayat 2 huruf B KUHP, maka diperintahkan agar terdakwa menjalani pidana yang disebutkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 194 KUHP terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 174 sebelumnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Frank Wijaya. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa sebelum majelis menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf F KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang beratkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa. Keadaan yang beratkan: 1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program perintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Keadaan yang meringankan: 1. Terdakwa dalam persidangan telah bersikap sopan dan berusaha mengikuti aturan tata tertib persidangan yang berlaku serta tidak mempersulit jalannya persidangan. 2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya. 3. Terdakwa membantu mengungkapkan pelaku lain dalam perkara ini. 4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga di mana harus bekerja menafkahi anak-anak dan istri terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana penjara dan denda yang akan dikenakan kepada terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan. Memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Sudarso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan utama pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan dan denda sejumlah 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan 174 seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Frank Wijaya. 4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim terhadap tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Pekanbaru pada Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh kami Yuli Arta Wijayatama SHMH selaku hakim ketua, Iwan Jerawan SH dan Adrian Hasiola Mungawin serta Galuh SE SHMH hakim ad hoc tipikor masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh hakim ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dibantu oleh Komisi Ismawati SHMH Panitra Pengganti pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Pekanbaru serta dihadiri oleh Aryawan Agus Kono SH, Wawan Ngarwanto SH, Amir Purdianto SH, Rio Fadi SH dan kan masing-masing penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya secara telekonferensi. Jadi demikian ya terdakwa Sudarso.
Ya, pada pengadilan tingkat baru yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Frank Wijaya, lahir Medan 23 Januari 1974, kebangsaan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Buddha, alamat Jalan Juanda 2, Jalan Mangka, Medan, Sumatera Utara, pekerja swasta, pemegang saham PT Adi Mulia Agro Lestari. Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan sejak tanggal 27 Oktober sampai dengan sekarang dalam setengah bulan. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Haresman Basri dan rekan, para advokat dan ada law office Haresman Basri SH MBA, Zulhairi SH dan rekan yang beralamat kantor Jalan Kejaksaan nomor 7 Medan. Sesuai berdasarkan surat kuasa khusus nomor 5992 SKRB 1 Romawi 2023 tertanggal 10 Januari 2023 yang didaftarkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Baru dengan nomor 3 SK dari TPK 2023 dari PNPK tertanggal 16 Januari 2023. Pengadilan tindak pidana korupsi tersebut setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, ahli serta terdakwa, setelah memperhatikan surat bukti atau dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagaimana termuat lengkap dalam putusan ini, setelah mendengar pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya termuat lengkap dalam putusan ini, dan pembelaan dari terdakwa secara pribadi, setelah mendengar secara besar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa di persidangan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana semula, setelah mendengar tanggapan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa secara besar pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2023 terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada nota pembelaannya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan surat dakwaan nomor 4/1.1/24/24/01/2023 tanggal 9 Januari 2023 yang isinya sebagai berikut. Pertama, perbuatan terdakwa Frank Wijaya bersama Sudarso melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 5 ayat 1 dan huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juga pasal 65 ayat 1 ke 1 KUHP, atau kedua, perbuatan terdakwa Frank Wijaya bersama Sudarso merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 13 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 65 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa terhadap isi surat dakwaan penuntut tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya telah menyatakan mengerti. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut tersebut terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan. Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut dilanjutkan. Dilanjutkan. Menimbang untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. 1. Tersebut di atas maka unsur dakwaan pada dakwaan pertama telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan apakah terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana harus memenuhi semua unsur dakwaan. Karena itu majelis hakim akan pertimbangkan unsur dakwaan selanjutnya, yaitu A2 unsur memberi atau menyanyikan sesuatu. Pendapat para ahli unsur prudensi peraturan perundang-undangan yang membacakan dengan satu kesatuan dalam putusan ini. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu dalam pasal 5 ayat 1 adalah hadiah yang dimaksud dari putusan Kongres tanggal 25 April 1916 segala sesuatu yang punya arti. Menimbang bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur memberi atau menjanjikan sesuatu tersebut, maka majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta itu
B. Pemberian uang kepada Andi Putra selaku Bupati Kota Sigini. Fakta-fakta hukum tersebut dianggap dibacakan dan berkas satu kesatuan dalam putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat terhadap perbuatan terdakwa Premi Jaya bersama Sudarso memberi uang sebesar 112.000 Singapura dolar dan yang dijanjikan sebesar 3.500 juta rupiah kepada Muhammad Sarif selaku Kamil BPN Provinsi Riau tahun 2019 sampai dengan September 2022 dan selaku Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Riau akan berguna pemutusan perpanjangan HGU PT Dimulai Bestari dan memberikan uang sebesar 500 juta rupiah dari yang dijanjikan sebesar 1.500 juta rupiah kepada Andi Putra selaku Bupati Kuantan Singini periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 agar mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan tentang penempatan lokasi kebun kemitraan pasal 20% di Kabupaten Kampar yang diberikan melalui Sudarso atas persetujuan dari terdakwa Premi Jaya dan uang telah berpindah atau beralih penguasaannya kepada Muhammad Sarif sebesar 112.000 Singapura dolar dan Andi Putra sebesar 500 juta rupiah. Maka unsur memberi atau menjanjikan sesuatu telah terpenuhi menurut hukum. A3. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara pendapat para ahli peraturan perundang-undangan jurus provinsi yang kami bacakan dalam perkara satu kesatuan dalam putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Muhammad Sarif selaku Kamil BPN Provinsi Riau tahun 2019 sampai dengan September 2022 berdasarkan Kementerian ATR Kepala BPN nomor 355 dan seterusnya tahun 2019 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pertama Kementerian ATR BPN tanggal 15 Agustus 2019 dan sebagai Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Riau berdasarkan surat keputusan pelaksanaan berwilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau nomor 19 dan seterusnya tanggal 4 Januari 2021 yang berwenang memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan HGU yang menerima penghasilan berupa gaji, tunjangan dan honorarium dari negara melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dan Andi Putra selaku Bupati Kuantan Singini periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131 14.10.42 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131 14.81 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Riau yang berwenang menetapkan lokasi kebun kemitraan atau plasma paling sedikit 20% yang menerima penghasilan berupa gaji, tunjangan dan honorarium dari negara melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Kuantan Singini dapat dikualifikasikan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Oleh karenanya unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terpenuhi menurut hukum. A4. Unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pendapat para ahli peraturan perundang-undangan jurisprudensi yang kami bacakan dan bukan satu-satu dalam putusan ini. Menimbang untuk menentukan ada tidaknya unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban tersebut, maka majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang berupa persidangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Fakta-fakta hukum yang kami bacakan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya bertentangan dengan kewajibannya telah terpenuhi menurut hukum dan terbukti. 5. Unsur mereka melakukan, yang belum melakukan dan ikut serta melakukan perbuatan. Dapat para ahli peraturan perundang-undangan jurisprudensi yang kami bacakan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini. Menimbang fakta-fakta hukum yang kami bacakan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap fakta hukum adanya persesuaian kehendak serta adanya kerjasama yang erat dari oleh antara Sudarso dengan peran pelaku lainnya yang terdakwa Premi Jaya diwujudkan dengan peranan masing-masing pelaku sehingga tercapai sempurna suatu perbuatan pidana serta akibat yang ditimbulkan oleh Sudarso bersama-sama dengan terdakwa Premi Jaya agar dipermudah pengurusan perpanjangan HGU PT Dimulai Bestari telah memberikan uang sebesar 112.000 Singapura dolar sebagai bagian dari yang dijanjikan sebesar 3.500 juta rupiah kepada Muhammad Sarif selaku Kamil BPN Provinsi Riau tahun 2019 sampai dengan September 2022 dan memberikan uang sebesar 500 juta rupiah dari yang dijanjikan sebesar 1.500 juta rupiah kepada Andi Putra selaku Bupati Kuantan Singini periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 agar mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan tentang penempatan lokasi kebun kemitraan atau plasma 20% di Kabupaten Kampar. Menimbang
bahwa majelis hakim berpendapat bahwa unsur mereka yang melakukan, yang nyuruh melakukan dan itu serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan terbukti. 6. Untuk dalam hal perbadangan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Pendapat para ahli peraturan perundang-undangan yang dibacakan dan bukan satu persatu dalam putusan ini. Menimbang bahwa dalam rangkaian uraian fakta hukum tersebut di atas yang didukung oleh alat bukti keterangan saksi-saksi, surat petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang berbeda satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi dan terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 65 ayat 1 KUHP telah terpenuhi pada diri terdakwa sehingga majelis hakim berkeyakinan terdakwa Freddy Jaya telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama dan terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa dalam pembelaan pribadi terdakwa tanggal 14 Maret 2023 secara tertulis menyatakan permohonan maaf kepada pemerintah negara Republik Indonesia, permohonan maaf kepada masyarakat Riau, permohonan maaf yang mendalam dari terdakwa, dan mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan hukuman yang seringan-ringannya sehingga memenuhi unsur keadilan bagi terdakwa untuk menjalaninya, akan majelis hakim pertimbangkan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Maret 2023 mohon kepada majelis hakim yang mulia memberikan putusan memerintahkan berarti penuntut umum pada KPK untuk mengembalikan uang telah dikembalikan oleh para penerima uang melalui rekening penampungan KPK RI kepada yang berhak yaitu PT Junior Lestari tidak bisa dipertimbangkan dalam perkara ini karena bukan menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini. Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal yang dapat mengatur perkara tindak pidana maupun baik karena alasan pembelaan maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berkecuali juga dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ke 1 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 65 ayat 1 KUHP pelaku tindak pidana korupsi dipidana penjara dan denda. Oleh karena terdakwa bertanggung terhadap terdakwa di samping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang lama pidana dan besaran denda akan ditentukan dalam amar putusan. Dan jika terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat 2 dan ayat 3 Kitab Undang-Undang Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal 193 ayat 2 huruf Q KUHP, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 194 KUHP terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 174 seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Satir. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa sebelum majelis menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf F KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa. Keadaan yang memberatkan 1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan menunjukkan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan nepotisme. Keadaan yang meringankan 1. Terdakwa belum pernah dihukum. 2. Terdakwa dalam persidangan telah bersikap sopan dan berusaha mengikuti aturan dan tertib persidangan yang berlaku serta tidak mempersulit jalannya persidangan. 3. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya. 4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga di mana harus bekerja menafkahi anak-anak dan istri terdakwa. 5. Terdakwa memiliki riwayat penyakit jantung. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana penjara dan denda yang akan dikenakan kepada terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan. Memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 65 ayat 1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Frank Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 65 ayat 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 2 bulan dan denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan nomor 1 sampai dengan nomor 174 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Sarif. 6. Kembalikan kepada terdakwa upaya biaya perkara sejumlah Rp7.500. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh kami Yudi Arta Pujatama SHMH selaku hakim ketua, Iwan Wirawan SH dan Adrian Hasiolan Bogawin Sukagaul SE SHMH hakim ad hoc tipor masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh hakim ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Baru Ismawati SHMH panitera pengganti pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Rio Padi SHMH dan rekan umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya secara telekonferensi. Ya, demikian ya terdakwa. Ya, Yang Mulia. Tadi saudara sudah dengar ya? Ya. Jelas Yang Mulia. Ya, terhadap putusan tersebut saudara punya hak menerima putusan, ya, menolak putusan dengan mengajukan upaya hukum banding atau pikir-pikir tidak lebih dari 7 hari. Bagaimana, terdakwa? Menerima Yang Mulia. Menerima ya, hak yang sama kepada penuntut umum. Pikir-pikir ya. Ya, jadi demikian ya terdakwa. Terima kasih Yang Mulia. Penuntut umum masih pikir-pikir, untuk itu perkara ini belum punya kemudian tetap. Demikian ya, sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Frank Wijaya dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia.